Baik, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah masih beri kita sehat. Kita bisa hadir pagi hari ini di Zoom. Kajian kita rutin setiap Senin pagi. Kita tahu banyak saudara-saudara kita di luar sana yang sakit, terbaring di rumah sakit, ataupun di rumah yang tidak bisa kemana-mana, ya, sehingga tidak sempat mengisi koper-koper kanannya. Kita bersyukur pada Allah, Allah masih beri kita kesempatan hidup, sehingga kita bisa menambah eh, penuh koper-koper kanan kita untuk bekal akhirat kita. Kita juga tahu banyak sekali saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, khususnya saya, Pak Akib, teman-teman kami yang di grup HKI ini, kami dulu 30-an orang, 30 apa 15 pasang begitu kalau nggak salah, sekarang tinggal 4 apa 5 pasang saja lagi. Khususnya Allah panggil mereka itu pada waktu COVID kemarin tuh banyak banget yang dipanggil Allah. Alhamdulillah kita masih bisa diberi umur panjang oleh Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengisi sisa-sisa kehidupan kita sebelum dipanggil Allah dengan penuh kebaikan dan kebaikan. Alhamdulillah kita juga bersyukur kepada Allah. Allah masih beri kita iman. Kalbu kita masih diberi ke cahaya sehingga kita bisa hadir pada pagi hari ini untuk ngaji, ya. Banyak saudara-saudara kita yang habis sholat subuh malah tidur, habis sholat subuh main HP dan seterusnya. Tapi kita datang pagi hari ini dengan niat yang tulus untuk mencari ilmu bersama-sama. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini saya coba isi karena kebetulan barusan saja dapat informasi dari Ustadz kalau beliau tidak bisa hadir karena beliau di pelosok, kemungkinan sinyalnya tidak bagus kata beliau. Karena beliau kasih taunya barusan saja, ya mau cari Ustadz kan nggak keburu lagi ya Pak Akib. Baik, saya coba isi dengan judul eh, adalah orang yang cerdas dan sukses. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin selama ini kita mengartikan ya atau kelihatan sama kita bahwa orang yang sukses itu, orang yang cerdas itu adalah orang yang pintar, orang yang eh, apa pikirannya bagus, sehingga dia bisa sekolah tinggi, bisa dapat apa S2, S3 dan seterusnya. Dan orang yang sukses itu adalah orang-orang yang berhasil dalam hidupnya, bisa jadi pimpinan, bisa jadi kepala daerah, bisa punya harta kekayaan yang banyak gitu ya. Barangkali masih itu yang dalam otak kita. Untuk itu semua kita coba eh, dengarkan kisah nyata ini yang saya juga dapatkan, eh, adalah sebagai berikut ya. Ada seorang ibu eh, yang janda kematian suami ya, umurnya mungkin sekitar 40-an tahun ya. Guru dia, eh, punya seorang anak satu-satunya laki-laki ya. Dia kelihatannya apa terlambat dapat anaknya, namun suaminya wafat dan anaknya ini cerdas, pintar di sekolah ya. Pada waktu itu kalau nggak salah waktu suaminya wafat umurnya anaknya masih sekolah SMP. Alhamdulillah ibu ini betul-betul berjuang hidup ya, ya namanya guru, tentu penghasilannya tidak begitu banyak, namun karena anaknya pintar sekolah, dia berusaha untuk menyekolahkannya semampunya dia. Akhirnya masuklah anak tersebut ke sekolah perguruan tinggi yang cukup
favorit terkenal ya di Jawa ini, dan kuliah karena hasilnya bagus ya dapat beasiswa. Alhamdulillah terbantu lah si ibu guru ini, ibu guru janda. Selesai dia S1, kemudian dapat beasiswa karena dia pintar, lulusnya cum laude, sekolahlah ke Amerika. Kuliah lagi S2 di sana, sambung S3, dan akhirnya dia kerja di Amerika, Bapak Ibu. Kerja di Amerika dan sukses lah kalau kita bilang dia bisa eh, jadi jadi pimpinan di perusahaan di mana dia bekerja. Dan ibunya tentu senang banget ya, dan ibunya tetap masih ngajar. Dan karena dia sudah punya uang banyak, tentunya dia bantu ibunya setiap bulan ya, kirimin uang. Dan ibunya juga sempat hadir ke Amerika, dipanggil oleh anaknya untuk lihat-lihat negara orang. Waktu itu anaknya masih belum nikah ya. Dan senangnya ibunya pulang lagi, dan akhirnya singkat cerita anaknya nikah dan berkeluarga di sana. Nah, si ibu akhirnya dia pensiun ya. Dia di rumah sebatang kara ya, saudara-saudara si ibu guru ini udah pada wafat juga, orang tuanya nggak ada juga. Dia di sebatang kara lah di satu desa gitu. Pensiun dia. Alhamdulillah itu yang dicita-citakan, yang diinginkan oleh si ibu tadi. Kalau saya pensiun nanti saya akan ikut bersama anakku gitu. Mau ngapain saya di rumah sendiri, kira-kira begitu. Dan dia tulislah surat kepada anaknya. Ya zaman waktu itu ya 70-an ya, zaman saya dulu ya belum ada handphone, belum ada WA, ya komunikasi hanya dengan lewat surat. Dikirim surat kepada anaknya, dia sampaikanlah maksudnya, Bunda sekarang sudah pensiun, tidak ada aktivitas lagi. Bunda ingin sekali ikut bersama Nanda di sana, ya bersama cucu-cucu di sana gitu. Kirim suratnya. Lama sekali suratnya baru dibalas sama anaknya, ya. Akhirnya suratnya sampai juga dibalas sama anaknya. Apa isi suratnya, Bapak Ibu sekalian? Ibu, ya mungkin nggak usah pindah ke sini lah, Ibu. Mungkin bagusnya di Indonesia saja, katanya. Pokoknya setiap bulan akan tetap saya kirimkan uang untuk Ibu, katanya. Masya Allah. Ya, panjang ceritanya. Kemudian penutup dari suratnya, kalaupun Ibu uh, kepingin gitu, uh, saya langsung juga bayar semua gitu, semua biaya-biaya sekolah saya sejak dari saya awal sampai saya tamat sekolah, katanya. Berapa Ibu duit yang Ibu keluarkan, bisa coba Ibu kira-kira lah gitu. Masalah mendengar kata-kata terakhir itu, ibunya jatuh pingsan, Bapak Ibu. Dia menolak ibunya hadir di sana, malah dia mau mengganti semua biaya yang dikeluarkan ibunya, katanya. Padahal maksud ibunya bukan begitu. Bapak Ibu sekalian, dari kisah itu, apakah itu yang disebut anak yang cerdas ya, Bapak Ibu? Apakah itu yang disebut anak yang sukses ya dalam hidupnya? Kalau saya bisa katakan itu adalah anak yang gagal, anak yang bodoh gitu ya. Bapak Ibu sekalian, untuk melihat definisi sukses dan eh, cerdas itu mungkin bisa kita lihat Allah menyampaikan dalam surat Al-Hasyr ya ayat 20. Surat Al-Hasyr ayat 20. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak sama penghuni neraka dengan penghuni sorga itu, kata Allah. Para penghuni sorga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan dan orang-orang yang sukses. Jadi sukses itu adalah orang yang akhir hidupnya masuk sorga ya, Bapak Ibu sekalian. Ada lagi yang lebih jelas lagi Allah sampaikan dalam surat Ali Imran ayat 185, surat 3, 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah
Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah 185. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Ya, kita semua mau mati. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan Allah ke dalam sorganya, sungguh mereka itulah orang-orang yang sukses, yang memperoleh kemenangan, kata Allah. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Bapak Ibu sekalian, kita semua tentunya akan mati ya. Ini ayat 185. Kullu nafsin idzaikatul maut. Dan kita sudah hidup bermacam-macam 70-an, 80-an, Pak Sanusi udah mau 90-an. Rasanya baru sebentar aja ya Bapak Ibu sekalian. Baru kemarin. Tapi sekarang udah waktunya kita dipanggilnya. Kan kalau ditanyakan kepada Rasul berapa umur umatmu, Rasul menjawab ya antara 60 70 gitu. Nah, kita udah lebih dari umur yang disampaikan Rasul ya. Malah dalam Al-Qur'an juga Allah menyampaikan dalam surat Al-Mu'minun kalau nggak salah, berapa lama sih kamu hidup di dunia? Ada yang bilang setengah hari, dan bilang berapa jam. Terus Allah simpulkan kamu hidup di dunia hanya sebentar saja, kata Allah. Sebentar kita hidup. Kapan sih kita mati Bapak Ibu? Ada yang tahu Bapak Ibu? Allah menyampaikan dalam surat Al-Anbiya ayat 1. Ibu. Al-Anbiya surat 21 ayat 1. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, yaitu kematian. Sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Insya Allah. Jadi sudah dekat Bapak Ibu, karena umur kita sudah lebih dari umur yang disampaikan Nabi. Waktu wafat kita, waktu kita dipanggil Allah sudah semakin dekat. Ya. Bapak Ibu, siapa pula yang disebut orang yang cerdas? Ya, tadi sukses. Orang sukses adalah orang yang dimasukkan Allah ke dalam surganya. Dan siapa yang disebut orang yang cerdas? Ini hadisnya jelas, kita udah sering dengar, hadis riwayat Ibnu Majah dan Tabrani. Abdullah bin Umar bercerita bahwa ia bersepuluh orang berkunjung kepada Rasul, dan berdirilah salah seorang dari mereka itu dari kaum Ansar. Saya berkata, wahai Nabi, siapakah orang yang paling cerdas dan paling bijaksana? Rasul menjawab, orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan diri sebelum datangnya hari kematian. Jadi itulah orang yang cerdas Bapak Ibu. Supaya dia sukses masuk surga, dia selalu mengisi koper kanannya dan berpikir bahwa dia akan mati dan membuat amal sebanyak-banyaknya. Bapak Ibu sekalian, jadi hidup kita di dunia ini hanyalah perjalanan untuk mencapai tujuan kita yang abadi, ya, akhirat, itu surga Allah. Ya. Nah, kapan kita dimasukkan Allah ke dalam surga? Ya kalau nanti di hari hisab, yaumil hisab, ya, kan kita ditimbang Bapak Ibu amal kita, ah, timbang kanan, timbang kiri. Kalau timbangan kanannya lebih berat, amal perbuatan kebaikan kita lebih banyak, insya Allah Allah akan masukkan ke dalam surganya. Ya. Allah sampaikan dalam surat Al-Mu'minun ayat 102, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung lalu dimasukkan Allah ke dalam surganya. Ya. Dalam surat Al-Mu'minun lagi, sambungan ayatnya 103,
Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Dalam hadis yang sahih, yaitu hadis riwayat Muslim, Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, pada hari kiamat Allah akan mengumpulkan semua manusia, lalu dia akan menimbang amal perbuatan mereka. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, artinya timbangan kejelekannya, dosanya lebih berat, maka dia akan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu sekalian, semua kita akan eh, melalui timbangan itu, ya. Sesungguhnya kita hidup di dunia ini adalah membawa dua koper, Bapak Ibu. Saya ingin mengistilahkan koper ini karena kami dengan Pak Akib dan Ibu apa Ibu ini mengajinya di apa di Makfirah. Ustadz Hatta tuh sering mengumpamakan ngisi koper gitu. Tapi bilang nggak sebutin koper kanan, koper kiri ya Pak Akib. Jadi koper kanan itu adalah kita ngisi koper itu amalan kita, kebaikan yang akan kita bawa. Koper kiri adalah dosa, kesalahan, apa yang kita buat gitu ya. Nah, dua koper inilah nanti akan kita bawa kalau kita wafat, Bapak Ibu kan. Dan sampai di akhirat nanti di yaumil hisab ditimbang dua koper yang kita bawa ini. Kalau yang kanan berat ya surgalah kita, sukses kita. Tapi kalau koper kiri yang berat, tentunya kita akan dimasukkan Allah ke dalam nerakanya. Baik Bapak Ibu, saya bicara sekarang tentang mengisi koper kanan, ngosongkan koper kiri. Supaya kita bisa berat timbangan kanannya, tentu koper kiri ini kalau bisa jangan ada beratnya sama sekali waktu kita wafat Bapak Ibu. Jadi kita harus kosongkan koper kiri kita ini ya. Apa itu koper kiri? Ya kesalahan yang kita buat kepada Allah ya. Kita nggak ikutin apa maunya Allah yang digariskan oleh Allah. Kesalahan kepada manusia, kita nyakitin orang, kita gibah ya. Kita berutang dan seterusnya dan seterusnya. Itu koper kiri. Yang kadang-kadang kita nggak sadar koper kiri kita udah terisi. Nah, koper kanan apa itu? Koper kanan ya semua kebaikan-kebaikan yang kita buat, amal soleh yang kita buat. Ya, jadi kita coba ya lihat bagaimana bagusnya kita, sebaiknya kita sebelum wafat ini, eh, sebaiknya kita waktu diberi Allah ini masih umur ya, kita coba isi koper kanan kita dan kosongkan koper kiri kita. Nah, untuk mengosongkan koper kiri, ada beberapa hal yang perlu kita dan segera harus kita lakukan ya, laksanakan ya. Eh, Agenda-agenda yang harus kita laksanakan sebelum Allah memanggil kita. Apa itu? Yang pertama, taubat atas kesalahan yang kita buat, Bapak Ibu. Ya. Allah menyampaikan dalam surat At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannati tajri min tahtiha anhar. Surat Tahrim ayat 8. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Bapak Ibu, jadi kita harus segera bertaubat ya sebelum Allah memanggil kita. Kenapa bersegera? Allah bilangkan dalam surat Ali Imran surat 3 ayat 133, wasari'u ila ma'firatim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan Allah dan mendapatkan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.
Disuruh Allah kita bersegera Bapak Ibu, ya, taubat, minta ampun kepada Allah. Ya kadang-kadang kita udah kelewat ini, yang lama-lama tuh ingat lagi, harus diingat ya apa kesalahan yang sudah kita buat Bapak Ibu. Eh, ada yang berpikir, Pak, dosa saya sudah banyak banget, ya apa bisa diampuni oleh Allah? Jangan khawatir, kata Allah. Allah menyampaikan juga dalam surat Az-Zumar ayat 53 yang sering kita dengar ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunubah jami'ah. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosamu semuanya, kata Allah. Allah akan ampuni semuanya. Allah senang kalau kita balik, kalau bertaubat kepadanya. Ya, sungguh dialah yang maha pengampun, dialah Allah yang maha penyayang. Taubat Bapak Ibu, kalau berhubungan dengan Allah. Taubat kalau kita lalai dalam melaksanakan perintah-perintahnya. Ya. Kemudian yang kedua, dalam rangka mengosongkan koper kiri kita juga, yaitu minta maaf kepada sesama manusia. Ya. Dalam hadis yang lain Rasul menyebutnya orang yang bangkrut. Ya. Siapa itu orang yang bangkrut? Ya. Nabi menyampaikan, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu di antara kalian? Para sahabat menjawab ya. Kadang-kadang Nabi untuk menyampaikan sesuatu itu dengan pertanyaan dulu. Sahabat menjawab, mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki suatu harta apapun ya Rasul. Hadis riwayat Muslim ya. Bukan demikian kata Rasul. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang uh, dibangkitkan di hari kemudian ya dengan membawa amal ibadahnya yang banyak, koper kanannya penuh. Ia datang dengan membawa pahala sholatnya begitu besar, rajin sholat ke masjid, pahala puasa, pahala zakat, sedekah, amal, dan sebagainya. Tetapi kemudian eh, datang yang menyertai orang itu pada waktu dia yaumil hisab nih, waktu ditimbang. Berat sekali koper kanannya waktu mau ditimbang. Datang seseorang yang menyampaikan bahwa, wah tunggu dulu, Bapak ini dulu pernah nyaci saya, Bapak ini dulu menggibahi saya, Bapak ini dulu menzalimi saya gitu, jahat kepada saya gitu. Dan Bapak ini juga utang kepada saya. Masya Allah. Terus Allah bilang, ya kalau gitu amalan-amalan Bapak ini dipindahin ke kamu, kata Allah. Ya, dipindahin namanya ke sana. Nggak cukup amalnya, udah dipindahin semua amalan-amalan di kopernya yang kanan tadi ke Bapak itu. Ternyata masih belum bisa membalas ke kesalahan-kesalahan yang dia buat kepada Bapak itu. Akhirnya ya dosa-dosa Bapak itu juga dosa-dosa orang yang dia zalimi itu dipindahkan ke dia ya. Jadi malah koper kanannya uh, bertambah berat pada waktu itu. Akhirnya Masya Allah orang tersebut dicampakkan Allah ke dalam neraka. Bapak Ibu sekalian, jadi jangan kita apa gengsi gitu, jangan kita apa pemalu untuk meminta maaf Bapak Ibu sekalian. Uh, Mungkin kita udah terlanjur ya menggibahi atau menzalimi saudara-saudara kita atau apa apalagi kita apa uh, mungkin tadinya jadi pimpinan gitu ya. Itu yang kemarin itu saya lakukan ya. Saya juga jadi pimpinan di perusahaan. Apakah banyak atau ada orang yang mungkin kita nggak sadar gitu ya. Dia merasa sakit hati dengan kita gitu ya. Uh, yang perbuatan kita atau tindakan kita yang dia kurang berkenan, dan itu gimana cara minta maafnya tuh Pak?
Pak Sanusi kalau nggak salah pernah juga menyampaikan itu. Gimana cara minta maafnya? Saya udah pensiun. Itu ada suster-suster dulu yang saya bentak, kata Pak Sanusi. Ya untuk saat ini barangkali untuk datangin gitu apa nggak bisa ya. Ya mungkin WA, bisa dengan WA. Atau bisa juga dengan Facebook, apapun yang kita punya, ya khusus disampaikan gitu. Yang saya coba tulis itu waktu itu kalau nggak salah, saya lama bersama Anda semua gitu yang kenal dengan saya di perusahaan ini, di sini, di sini. Tolong saya dimaafin kalau ada keliru yang tentunya saya tidak sengaja apa gitu kan. Itu pada jawab semua, Pak, Bapak baik kok, Bapak nggak ada yang salah, Bapak ini macam-macam gitu. Masya Allah, terharu juga waktu itu. Kita maaf, minta maaf Bapak Ibu. Yang penting kita udah usahakan untuk mengosongkan koper kiri kita. Sehingga kita tidak termasuk orang yang muflis ya di akhirat kelak. Kemudian cara yang ketiga untuk mengosongkan koper kiri kita, yaitu kita lunasi hutang kalau ada. Ya, nah ini juga berat Bapak Ibu. Hutang yang belum lunas nanti dibayar di akhirat dengan pahala dan dosanya. Ya, satu hadis Ibnu Majah, barang siapa yang mati dalam keadaan masih punya hutang, maka kelak di hari kiamat tidak ada dinar dan dirham untuk melunasinya. Namun yang ada hanyalah kebaikan atau keburukan untuk melunasinya. Asindi rahimahullah menjelaskan maksudnya akan diambil kebaikan-kebaikannya dan akan diberikan kepada si pemberi hutang sebagai ganti dari hutang yang belum terbayar. Kemudian hadis berikutnya, ruh seseorang terkatung-katung karena hutangnya. Rasulullah bersabda, ruh seorang mukmin yang sudah meninggal terkatung-katung karena hutangnya sampai hutangnya dilunasi, kata Nabi ya. Dan hadis yang ketiga, terhalang masuk surga. Ya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya dan dia terbebas dari tiga hal, kesombongan, hartanya, dan utang, maka dia akan masukkan Allah ke dalam surganya. Jadi kalau kita tidak sombong, tidak ada hutang, dan guhul hartanya, tidak khianat kita, itu Allah akan masukkan dalam surga. Jadi hutang Bapak Ibu itu juga akan mengganggu perjalanan kita ke surga. Ya. Dan kita juga pernah dengar hadis itu ada seseorang yang wafat di zaman Rasul gitu, terus Rasul menanyakan apakah orang ini ada hutangnya gitu. Oh ada gitu kan. Wah, nggak mau Rasul menyarankan. Atau adakah di antara kalian ada yang mau melunasi hutangnya gitu. Ada seorang sahabat bilang oke aku lunasin ya. Akhirnya baru Rasul mau mensolatkan. Jadi orang berhutang itu berat ininya Bapak Ibu sekalian, itu koper kiri kita itu isinya ya. Tentunya kita semua insya Allah tidak ada yang punya utang ya. Tentunya kita tidak ada yang kredit-kredit lagi gitu. Saya dari dulu tabu sekali tuh kalau kredit ya. Kalau nggak ada uang ya nggak usah beli itu, jangan sampai kredit ya. Baik, itu yang ketiga melunasi hutang ya untuk mengosongkan koper kiri kita. Yang keempat, eh, ini udah termasuk koper kanan barangkali ya, atau koper kiri masih. eh, Menjaga hubungan silaturahim ya. Dalam hadis Bukhari, Nabi bersabda, beribadahlah kepada Allah dengan sempurna, jangan syirik, dirikan salat, tunaikan zakat, dan jalinlah silaturahim dengan orang tua dan saudara kamu, kata Nabi. Jadi menjaga silaturahim kedudukannya sama dengan ibadah yang lain, yaitu tidak syirik dan dirikan salat dan tunaikan zakat. Jadi memutus silaturahim menghalangi kita menjadi orang sukses untuk masuk ke dalam surganya. Ya, jadi kita harus selalu eh, baik dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kita dan seterusnya. Dan dalam hadis muttafaqun alaih ya, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutus silaturahim. Ya, itu yang menghalangi kita nanti untuk masuk ke dalam surganya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian itu dan seterusnya Bapak Ibu nanti bisa kembangkan, kita bisa diskusikan apa usaha kita untuk kita yakin bahwa koper kita itu sudah kosong ya, tidak kita bawa lagi ke akhirat nanti. Nah sekarang dalam mengisi koper kanan, ya koper kanan harus kita isi setiap saat Bapak Ibu.
Allah mengingatkan dalam surat Al-Hasyr lagi ya, ayat 18 yang kita sudah hafal semua. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, hari akhirat. Hendaklah dia mengingat-ingat apakah koper kanannya sudah terisi, ya. Apa yang akan dia isi dengan koper kanannya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat yang lain surat Al-Qasas surat 28 ayat 77, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha yuhibbul mufsidin. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Bapak Ibu sekalian, ini saya mengingatkan diri saya sendiri sebetulnya. Jadi kita harus setiap saat apapun yang akan kita lakukan, kita harus bertanya, apakah ini bisa ngisi koper kanan saya gitu. Kalau tidak bisa, nggak usah kerjakan, misalnya begitu ya. Ini Pak Akip, saya ini jadi apa juga kok waktu saya sekarang ini banyak di terapi Ling Tien Kung begitu ya. Tapi banyak waktu di situ, insya Allah kalau kita niatkan dengan betul-betul tulus ngajak orang sehat ya, dengan orang sehat itu orang itu bisa ibadah baik, bisa ngisi koper kanannya, insya Allah barangkali itu juga satu perbuatan yang mengisi koper kanan ya Pak Akip ya. Jadi apapun yang kita lakukan, kegiatan apapun yang kita kerjakan, kita harus tanyakan ya, apakah ini ngisi koper kanan saya atau tidak ngisi sama sekali gitu koper kanan dan tidak mengosongkan koper kiri juga ya. Mungkin itu tidak kita lakukan barangkali ya. Dan uh, untuk ngisi koper kanan kita akan terus bertambah ya tentunya kebaikan-kebaikan dan kebaikan yang harus kita lakukan. Ya. Satu, melaksanakan amalan-amalan yang wajib. Ini udah kita lakukan Bapak Ibu ya. Dan melakukan amalan-amalan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, banyak amalan-amalan sunnah yang ringan untuk dikerjakan, namun pahalanya cukup besar yang kita kadang-kadang tidak sadari. Pada kajian kita eh, yang lalu sudah ada kajian beberapa seri itu mengenai amalan-amalan ringan yang mudah dikerjakan tapi berat timbangan amalannya, berat ngisi koper kanan kita gitu. Kalau nggak salah ada beberapa yang saya ingat adalah pertama ya jelas itu salat tahajud ya, itu amalannya bukan ringan agak berat itu. Yang ringan adalah salat sunnah 4 rakaat sebelum duhur dan salat sunat 4 rakaat setelah duhur adalah ada hadisnya menyampaikan bahwa yang melakukan itu secara rutin dan kontinus istiqomah maka Allah akan haramkan jasadnya disentuh api neraka. Itu kan tidak terlalu berat Bapak Ibu ya. 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur kita konsisten melakukannya. Kalau diharamkan Allah menyentuh kulit api neraka, kulit kita artinya kan kita dimasukkan Allah ke dalam surganya ya Bapak Ibu. Kemudian yang hadis yang kedua yang ringan juga kalau nggak salah eh, 4 rakaat sebelum asar itu dirahmati Allah. Ya, kita kadang-kadang nggak sadar itu ya. Kalau kita sempat ya dari waktu yang tersedia sebelum iqamah yang 4 rakaat itu dirahmati Allah hadisnya sahih. Saya sudah tanyakan juga ke beberapa ustadz ya. Dan menyenguk orang sakit juga malaikat bersama kita dan seterusnya dan sebanyak sekali Bapak Ibu amalan-amalan ringan yang bisa kita lakukan tapi pahalanya besar dan akan mengisi koper-koper, kanan kita. Itu yang pertama.
Yang kedua, menyelesaikan harta atau aset yang ada pada waktu kita masih hidup ini. Ya, ini juga nanti akan bisa mengganggu pada waktu dia umil hisab ya, untuk kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Apa maksudnya? Dan waktu itu sudah kita kaji juga dengan Ustadz apa Saiful Akib ya mengenai harta. Ya Bapak Ibu sekalian, sekarang yang masih punya aset yang mungkin masih banyak ataupun sedikit, ya minimum rumah barangkali ya. Nah itu harus jelas ya. Ataupun kalau Bapak Ibu yang dua-dua bekerja harus jelas yang mana aset ini milik istri dan yang mana aset ini milik suami begitu. Jadi kadang-kadang ini ada pengalaman saya nih, ada ponaan ya tinggalnya ya di Jalan Tirtayasa Kebayoran itu, kakak ya, anaknya ada 7 ya, anaknya 7, hartanya banyak, asetnya ditinggalkan banyak, ada villa di puncak, rumahnya khususnya yang di Kebayoran, Jalan Tirtayasa 1 ya, 9, Tirtayasa 9, nomor 9. Itu anaknya 7, bapaknya wafat, ibunya sudah wafat, tapi bapaknya nggak pernah ngatur hartanya sebelum dia wafat. Kemudian anak-anaknya itu ada satu anaknya yang ngerawat bapaknya di rumah perempuan. Jadi anak yang perempuan itu merasa dia itu punya dia karena dia ngerawat bapaknya tinggal di rumah itu. Saudara laki-lakinya banyak. Akhirnya saudara laki-lakinya datang ke rumah itu semua satu persatu. Bentrok lah. Diisi kamar masing-masing. Jadi kepingin di situ. Terus ribut, nelpon, om ini adik-adik kok pada datang semua. Saya mau keluar nggak bisa, mobilnya parkir apa macam. Pokoknya ribut, kacau gitu Bapak Ibu. Akhirnya tak kumpulin semua gitu kan. Ya ini harta orang tua tuh harus dibagi. Bagiannya begini, begini. Masya Allah, akhirnya Bapak Ibu ke pengadilannya. Nggak teguran semua. Ya akhirnya memang dijual, dibagi gitu. Ya tapi nggak sesuai hukum Allah kelihatannya. Dan rumahnya kejual hampir 50 miliar Bapak Ibu. Jadi akhirnya masing-masing kalau nggak salah dapat 5 miliar. Jadi mereka bikin rumah masing-masing gitu. Nah, itu kan mengganggu bapaknya. Hubungan dia bersaudara sudah rusak. Bapaknya di akhirat kayak gimana itu Bapak Ibu, kita bisa bayangkan. Anak-anaknya nggak berteguran, bersapa sampai saat ini. Eh, karena harta. Ya. Jadi harus terbuka dengan anak, harta kita tuh sebelum wafat, waktu kita masih segar-segar ini harta papa ini loh, aset papa ini. Ya. Papa mau wakafkan ini, nanti sisa-sisanya atau di yang bisa kita apa hibahkan, kita hibahkan kepada anak-anak gitu atau kepada siapa saja ya, sehingga sisanya nanti ini kalau wafat kamu harus bagi sesuai aturan Allah, kira-kira begitu Bang. Jadi itu tidak akan mengganggu perjalanan kita di akhirat kelak, dan banyak lagi hal-hal kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan untuk mengisi koper-koper kanan kita Bapak Ibu sekalian. Baik, barangkali saya banyak bicara untuk diri saya sendiri, mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi hidup kita ini adalah pada prinsipnya mengisi koper kanan dan mengosongkan koper kiri kita. Sehingga nanti pada yaumil hisab timbangan kita yang kanan lebih berat dari timbangan kita yang kiri ya. Kebaikan yang kita buat eh, lebih berat daripada keburukan, kejahatan, dosa yang kita lakukan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dan silakan Pak Akib ditambahin atau dikomentarin. Terus kalau enggak pun yang lain-lain silakan Bapak Ibu. Mangga Pak Akib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Maswar luar biasa, Pak. Yang sudah disampaikan itu sangat komprehensif dan semuanya penting. Bahkan setiap apa tadi poin-poin yang disampaikan Pak Mas itu jadi kajian-kajian yang spesial lagi. Karena begitu beratnya poin-poin menyelesaikan harta, kemudian menyiapkan bekal
untuk hari esok, mengisi koper, menyelesaikan hutang piutang dan sebagainya itu poin-poin yang apa ya kalau dibahas juga sangat sangat Banyak eh lagi cabangnya. iya ya luar biasa Pak Mas. Sangat bermanfaat sekali. Mungkin kalau boleh saya sekedar ingin mengingatkan saja ada istilah dalam rangkaian hubungan kita dengan Allah sebagai hambanya itu ternyata ada beberapa hamba Allah itu yang menjadi tamunya Allah. Ya, siapakah yang dipilih oleh Allah yang menjadi tamunya Allah? Dan seringkali kita nggak merasa kalau kita ini sekarang sedang menjadi tamunya Allah. Sehingga ya kita kurang bersikap pantaslah sebagai tamu yang dihormati, yang dimuliakan, yang disayang, yang dijamu sama Allah Subhanahu wa taala. Ringkas saja Pak Mas, kita menjadi tamu Allah itu pada saat kita dipanggil azan. Saat itu Allah mengundang kita. Siapa yang bersegera bahkan mempersiapkan diri jauh sebelum saat waktunya sholat, bahkan dia sudah hadir eh, berwudu, menempati posisi sholat yang baik, itu betul-betul dia akan dimuliakan karena dia tahu bahwa dia tamunya Allah pada saat itu. Dan dalam doa kita menyambut azan itu ternyata memang Allah memuliakan. Tamu Allah itu kadang-kadang banyak yang tidak mau menjadi tamu Allah, bahkan lalai. Nah inilah sekedar mengingatkan kita, kita pada saat itu sedang menjadi tamunya Allah, kita dipanggil, kita dimuliakan dengan caranya Allah memuliakan kita. Kita nggak tahu kita akan dikabulkan azam atau niat baik kita dan kita dicegah dari mara bahaya dan sebagainya. Banyak kisah pada waktu itu uh, kita sehabis pengajian malam, selesai subuh ada teman segera mau berangkat ke bandara, tapi sama sama guru kita itu diingatkan, nantilah kita kajian dulu, nanti ada sholat syuruk aja kamu, eh, nanti terlambat karena ini mau berangkat jam 8 dan sebagainya. Ya singkat cerita ya karena tidak kekhawatiran terhadap masalah duniawi dan tidak memprioritaskan nasihat guru dan kesempatan untuk mengisi koper, terjadi kecelakaan. Jadi sebenarnya kalau kalau kita itu sami'na wa ata'na dengan beribadah yang Allah itu melindungi kita sebenarnya. Pada saat kita sedang menjadi tamunya Allah, jangan buru-buru meninggalkan karena alasan-alasan yang tidak, apalagi alasan duniawi yang hanya kekhawatiran terlambat. Kemudian yang kedua, kita menjadi tamu Allah itu pada saat kita berangkat haji. Jadi duyufur rahman itu orang-orang yang berangkat haji itu tamu Allah, dimuliakan Allah. Setiap langkahnya, setiap kebaikannya dilipat gandakan. Tapi banyak juga fenomena kita melihat barangkali ya karena kurang paham, kurang tidak tahu dan sebagainya ya boro-boro berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadahnya tapi malah banyakkan belanjanya, banyakkan jalan-jalannya, banyakkan ngobrolnya dan sebagainya. Itu kelalaian dari tamu-tamu Allah yang saat itu dimuliakan. Kemudian tamu Allah yang ketiga itu Allah pilih dia berangkat umroh. Itu juga jangan dianggap ringan. Itu saat itu kita terpanggil itu dengan kehadirat Allah untuk datang ke sana itu sebagai tamu Allah. Nah, sebagai tamu tentu kita harus bisa bisa menjaga diri, kita harus ya rasa syukur, tingkatkan kualitas ibadah kita kepada yang menjamu kita karena saat itu kita menjadi tamu Allah. Kemudian tamu Allah yang paling tinggi itu adalah orang yang mewakafkan dirinya untuk mengabdikan kepada jihad fisabilillah. Jadi dia mengambil satu satu apa ya satu profesi lah semata-mata ingin mengajak orang untuk selalu beribadah lebih baik. Apakah dia seorang ustadz, apakah seorang guru, kiai,
itu tamu Allah. Allah akan muliakan dia meskipun dia tidak punya pekerjaan secara fisik, tapi dicukupkan, dimuliakan. Banyak sekali juga kita lihat beberapa figur yang sebetulnya dia hanya semata-mata mendekatkan diri kepada Allah, tapi Allah muliakan dan diberikan kemudahan-kemudahan. Kemudian sebagai hambanya, ternyata kita ini juga punya tamu, kata Allah. Sebagai hambaku, uh, manusia-manusia itu mempunyai tamu. Tamu yang pertama itu adalah kenikmatan yang dianugerahkan Allah kepada kita. Jadi kalau ada satu kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita, itu harusnya kita terima sebagai satu tamu yang harus kita muliakan, kita pergunakan, kita syukuri, kita manfaatkan terus untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua musibah. Musibah itu juga tamu. Tamu dari hambaku, kata Allah. Pada kesempatan ini mungkin saya belum bisa menyampaikan ayat-ayatnya, tapi ternyata itu adalah cara Allah untuk mendekatkan diri hambanya kepadaku, kata Allah, dengan diberikan ujian dan musibah. Kalau dia bisa menyikapinya dengan sabar, menyikapinya dengan bahkan dengan syukur. Para aulia Allah itu kalau dapat musibah itu malah bersyukur karena dia diingatkan Allah, segera dia bertobat, segera dia memperbaiki kesalahannya. Kemudian tamu berikutnya Ramadan. Ramadan itu tamu kita. Ada orang yang menyambut tamu Ramadan itu luar biasa, mempersiapkan diri. Ada yang kebanyakan biasa-biasa saja. Bahkan di bulan Ramadan itu Allah menyediakan khusus paket satu menu hidangan dengan dilipat gandakannya pahala dan sunnah menjadi wajib, yang wajib dilipat gandakan berkali-kali 27 kali, apabila bersedekah pun luar biasa pahalanya. Jadi Ramadan itu tamu kita. Setahun sekali Allah menghadirkan tamu itu hadir dalam periode kehidupan kita. Nah, marilah kita sama-sama menyadarkan kalau tamu itu datang tentu kita harus syukuri, kita persiapkan, kita jamu dengan sebaik-baiknya. Dan terakhir ini tamu. Nah, waktu, waktu, umur, kesempatan yang diberikan Allah ini sebenarnya tamu. Kita mau pergunakan, kita mau lalaikan, atau kita mau manfaatkan, kita syukuri, itu adalah sikap kita seperti kita menerima tamu. Dia akan berlalu begitu saja, apa yang tadi terjadi, bahkan 1 menit tidak akan bisa terulang lagi. 1 jam, 1 hari, 1 tahun, 1 bulan tidak akan pernah terulang sepanjang kehidupan kita sampai akhir akhirat. Jadi kalau kita terima waktu, kesempatan ini dengan seperti tadi kata Pak Maswar, mengisi koper, selalu ingin berbuat kebaikan, 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 menghindari ada kesempatan pertama berbuat kebaikan, meskipun sekecil apapun kita tidak tahu, bahkan itu mungkin bisa menghantarkan kita yang ke surga malah. Jangan dilalaikan. Ada kesempatan pertama untuk melihat ada orang yang bisa ditolong, harus kita tolong. Jadi kesempatan-kesempatan ini sebetulnya waktu umur kita ini adalah tamu. Sampai pada akhirnya nanti selesai tamu ini pergi, tinggal penyesalan. Dan tamu yang terakhir ini, yang tamu yang pasti akan hadir kepada kita semua, itu adalah malaikat Israel. Itu tamu kita. Dia pasti akan datang. Nah, bagaimana kita menyikapi? Ada orang kedatangan tamu malah ketakutan, ngumpet. Karena didatangi oleh yang selama ini tidak dia kenal. Ada orang yang memang sudah merindukan kedatangan tamunya itu. Jadi tamu yang pasti datang terakhir itu adalah malaikat maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan dia akan memutuskan segala kenikmatan di dunia dan pada saat itu kita beralih sebagai jenazah yang harus mempertanggungjawabkan semua aktivitas kehidupan kita. Seperti tadi yang disampaikan Pak Maswar. Itu saja Pak tambahan mengenai tamu-tamu nih. Luar biasa. Mudah-mudahan Baik, bermanfaat nih. Ya, ya. baik, Makasih Pak Sakit. Mas. Masya Allah, luar biasa. Ini Bu Mumun ingatkan kalau di
Pak Hakim juga ingat di Kampung Makfirah itu, Mm-mm. Ustaz Hatta pernah bilang Pak Hakim, Ya, tamu Allah kan dipanggil oleh azan kan. ya, Kalau kita dengar azan terus kita datang itu masih termasuk orang yang lalai kata Ustadz itu. Masya Allah, Kok betul. masa dipanggil dulu baru datang gitu. Jadi Mm-mm. menurut Ustadz itu yang nggak lalai itu siapa? Ya sebelum dipanggil itu kamu udah di masjid katanya. Masya Allah rasanya Betul, saya nggak bilang nunggu gitu. nggak nunggu dipanggil dulu tamu Allah itu katanya. Masya Allah. Kita kadang-kadang udah selesai azan pun masih ada yang oh masih lama kok kamarnya gitu. Padahal Ustadz bilang kalau dipanggil Allah langsung datang itu masih lalai, Masya Allah. Jadi Ya, itu ya, level ini kita ya barangkali ya. ya, level iman Makom. kita gitu untuk bisa level ngisi kopernya barangkali Pak. Ya. Ya, ya, ya. Oh ya saya Hmm. ada satu yang lupa tadi yang amalan ringan itu juga itu adalah menunggu di antara waktu dua salat begitu ya. Misalnya maghrib dengan isya itu ya. Ya, kalau kita maghrib di masjid gitu, terus sampai isya itu kita nungguin dengan zikir, ngaji macam-macam gitu, itu selama kita duduk itu masya Allah pahalanya luar biasa, ya. Eh, Malah dianggap sholat gitu ya Pak Kib ya, selama kita duduk Hmm. di masjid menunggu waktu isya. Ya, Masya Allah. baik. Ada lagi yang mau menambahkan barangkali Pak Uni Martim atau Uni Yurni atau Harus Pak Abdul syukur. Syukur. Maka Pak. Ah, saya baca ini. Ada pertanyaan nih dari Mas Parman dari Jogja nih. Ini belum Ustadz saya Pak Parman, Mas. Sering saya dengar bahwa masuk surga itu bukan karena amal kita, melainkan rahmat dan ampunan Allah. Mohon penjelasannya. Nah, ini nanti Pak Ki bisa bantu barangkali. Ya betul, Bapak Ibu sekalian, masuk surga itu eh, Nabi kan ditanyakan sama Nabi, Nabi yang menyampaikan bahwa masuk surga itu karena rahmat Allah gitu. Begitu juga kamu ya Rasul, iya gitu. Saya kalau nggak rahmat Allah ya nggak masuk surga gitu kan. Ya kalau kita lihat nikmat-nikmat Allah itu ya kalau dengan ibadah kita itu nggak ada apa-apanya Bapak Ibu ya. Malah satu mata aja kalau ini dari Allah yang kasih kita gitu. Ini saya ngalamin banget ini. Ini jarinya Bapak Ibu pernah dengar trigger finger nggak? Ini kalau dikatupkan begini, tuh jari tengahnya nggak bisa balik, macet. Ya, tapi jari kiri masih bisa, tapi jari kanan begitu. Hanya satu nikmat Allah. Saya terharu juga nih. Ini baliknya jari ini saja itu ada katanya tendon apa itu Pak Akib ya di sini Ya, ya. itu mengalami apa Kontraktur. radang sehingga waktu seperti selongsong gitu ya waktu balik itu nggak lancar dia gitu. Nah, Hmm. Masya Allah ini Allah menciptakan jari kita saja untuk begini ini luar biasa Bapak Ibu. Satu rahmat jari ini jari tengah saya ini nggak bisa balik coba. Ya, ya, Nggak bisa ya. balik dia. Balik tapi ketek gitu sakit. Masya Allah. Masya Allah rahmatnya luar biasa. Nggak akan terganti Bapak Ibu dengan ibadah kita yang apapun gitu. Jadi namun kan Allah menyampaikan dalam surat Al-Mu'minun tadi Pak Parman ya. Jadi eh, Allah akan timbang ya amalan kamu. Jadi kita bikin aja lah. Pokoknya itu urusan sorga Allah. Tapi kita maunya karena Allah bilang kalau berat timbangan kanannya ke sorga gitu. Ya tentunya dengan rahmat Allah. Dengan kita berusaha maksimal ngisi koper kanan kita. Berusaha maksimal ngosongkan koper kiri kita selama masih hidup. Ya insya Allah rahmat Allah akan hadir. Allah senang gitu ngelihat kita. Kan Allah senang ngelihat orang yang tobat. Kita tobat kepada Allah ya. Itu rahmatnya akan hadir sehingga kita masuk surga. Tapi bukan dengan koper kita yang udah penuh, berapapun kopernya banyak, bukan itu yang menyebabkan kita masuk surga, tapi itu usaha kita dan rahmatnya juga lah yang memasukkan kita ke dalam surga. Begitu kan Pak Akib? Iya, Bisa betul, tambahin Pak betul. Akib? Betul sekali Pak Mas. Ya, Jadi kita masuk surga itu karena rahmat Allah. betul. Lalu kita beribadah ini dalam rangka kita mengundang rahmat Allah. Betul, ya. Kita patuh, kita taat, kita cinta, kita selalu ingat zikrullah, kita selalu ingin memperbaiki kualitas ibadah kita. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doa kesayangan yang khusus oleh Rasulullah
dihadiahkan kepada Muaz. Karena saya mencintaimu Muaz, kau berdoalah selalu setiap kali selesai sholat wajib 5 waktu dengan doa Allahumma a'inna ala dzikrika. Ya Allah, berikan aku kemudahan untuk selalu mengingatmu ya Allah. Kemudian untuk selalu memperbaiki ibadahku ya Allah. Wa husni ibadatik. Untuk selalu pandai bersyukur ya Allah sekecil apapun. Jadi amalan-amalan tadi mengundang rahmat Allah, Pak. Tapi masuknya surga itu memang hak prerogatif Allah dengan rahmatnya. Jadi karena seperti tadi sempat disinggung, ada orang yang beribadah 70 tahun, qiyamul lailnya, puasanya, sedekahnya, lalu masuk surga, dia dikisahkan oleh Rasulullah, dia Masuk mengatakan neraka. oleh ya dia masuk surga katanya, kata Allah, karena rahmatku ya fulan kau saya masukkan surga. Dia protes, dia bilang, lalu tidak ada andil sama sekali dari ibadahku. Ternyata ditimbang, dipanggil malaikat, satu biji mata kenikmatan yang diberikan Allah dengan ibadah selama kehidupan dia yang Ya, sah, itu jauh timbangannya. Jadi ibadah kita itu sebenarnya hanya hanya apa ya, satu indikasi kepatuhan agar Allah itu menurunkan rahmat kepada kita. Jadi bukan karena, kira-kira begitu Pak tambahannya Pak. ya, ya betul. Gimana komentarnya Pak Parman? Mungkin dicari tambahin. Alhamdulillah, terima kasih Pak Masbar, sangat jelas dan Masya dapat Allah. diterima. Mungkin bisa ditambahkan. Cukup, cukup, cukup. Cukup ya. Baik, Pak Abdul Syukur barangkali silakan Pak. Di unmute Pak, speakernya di unmute Pak, Pak Abdul Syukur, speakernya belum di unmute. Nggak kedengeran Pak Abdul Syukur. Suaranya di unmute dulu, speaker. Yang kiri, mungkin nggak ada kali Pak. Iya, baik. Ada pertanyaan lagi nih di. Ya, sudah Ah, Pak. Jadi saya tertarik dengan yang disampaikan Pak Maswar tadi. Jadi orang yang sukses itu ya orang yang bisa masuk surga ya. Begitu Pak ya. iya Pak, Allah yang Ya, bilang itu masuk Pak, surga itu bukan ya, kata saya. masuk Iya. surga. Nah, ini ada yang lebih sukses lagi Pak Maswar. Jadi orang yang bisa masuk surga dan oleh Allah apa diikut sertakan anak cucunya ke dalam surga itu. Ya, coba bayangkan ya, seorang nabi, Nabi Nuh gitu, ketika dia panggil anaknya di dalam apa gelombang itu, anaknya tidak mau kan, susah kan nanti di sana ya, ya tidak ketemu anaknya. Ini Allah itu berfirman di dalam surat At-Tur, Pak. Jadi saya baca ini di dalam surat At-Tur itu begini, Mbak. Ini kebetulan saya baca ininya. Lima enam. Bapak pernah bacakan di depannya ini apa? Bapaknya Ari Ginanjar. Waktu Aduh, ini. aduh. Atur 21 itu, Pak. Atur 21. 21. Ya, 21. Nah, coba Pak kita lihat Atur 21, Pak. Ya. Ya. Atur 21, Pak ya. Itu bukan nih. Oke, ya salah mama. Jauh. Itu kan atur 21, atur Ya, surat berapa ya? Fat, Atur 21. Atur 21, surat Pak. 52. Surat 52 Pak. 52 ya. Ya. Lah itu begini, Pak. Di dalam Atur itu Allah berfirman begini bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatum bil imani alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rohin. Jadi orang-orang yang beriman dan anak cucunya akan mengikuti, anak cucunya mengikuti mereka dalam keadaan beriman, maka Allah akan mengumpulkan anak cucu itu Di dalam dengan surga. mereka di dalam surga. Nah, jadi kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat
dengan amal yang dikerjakannya. Ini dalam tafsirnya itu Ibnu Abbas itu menjelaskan, Pak, menjelaskan bahwa mereka dikumpulkan di dalam surga bersama-sama itu, walaupun anak mereka itu kelasnya itu kalau belum sederajat iman bapaknya, mereka akan diangkat oleh Allah untuk diangkat setara dengan kelas bapaknya gitu, tanpa mengurangi pahala dari orang tuanya itu. Nah, Iya, iya. begitulah kabar gembira dari Allah SWT difirmankan dalam At-Tur 21 itu, Pak. Iya. Ya, nah, tentu kita ingin ya, yang namanya anak cucu kita beriman, ya beriman semua itu ya seperti dikatakan kan, iman itu apa gitu kan. Iman itu kan ya tadi ya ada rukun iman Islam. Kalau anak-anak kita itu kita semua mereka beriman, itu insya Allah akan dikumpulkan di dalam surga bersama-sama dari orang tuanya. Nah, suatu ketika di dalam itu ada seorang ayah, orang tua itu yang dia itu bertanya kepada Allah, ya kenapa saya kok bisa seperti ini di dalam surga itu? Ternyata berkat doa anak-anak solehnya itu. Mhm. Jadi sebaliknya juga orang tua itu bisa mengangkat derajat anak-anaknya di dalam surga itu, walaupun anak-anak mereka itu sebenarnya belum sekelas mereka, orang tua itu. Jadi untuk itu kita memang, walaupun sekarang mungkin anak-anak kita itu sudah tua-tua, Pak, ya, karena kita sudah tua ya, itu kita tetap bersabar, dan pada suatu ketika kita jangan lupakan memberikan, ya seperti tadi Pak Mas, Pak, tausiah mengingatkan supaya kita bisa semua nanti dikumpulkan di surganya Allah bersama-sama. Amin, amin, Pak. Itulah kabar gembira yang kita bisa petik dari surat At-Tur ayat 21 itu. Itu aja lah Pak Maswar. Baik, makasih. Itu luar biasa itu suksesnya, sukses paripurna namanya kali Pak ya. Nah, itu ya betul Anak Pak. cucu juga masuk gitu. Masya Allah. Baik, terima kasih Pak Abdul Syukur ya. Pak Sanusi kelihatannya banyak pengalaman nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi teringat wabarakatuh. apa yang Pak Mas sampaikan tadi. Sama satu hari satu malam berapa waktu kita mengingat Allah. Itu kan dulu ada ajaran Rasulullah supaya kita itu selalu berzikir sepanjang hari. Paling tidak subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ini saja satu hari satu malam kita nggak pernah continue tiap hari. Jadi kalau kita sudah ingat Allah terus, itu rasanya memang Pak, kata Ustaz itu kan kita akan selalu dijaga Allah. Barangkali hubungan dengan Allah ini perlu kita pertahankan dengan zikrullah terus sepanjang hari, kecuali waktu tidur. Kalau bisa tidurnya juga ingat Allah. Itu sebetulnya cara itulah yang barangkali perlu kita pelajari, Pak. Terima kasih. Iya, Masya Allah. Luar Terima biasa. kasih Pak Mas. Iya, terima kasih Pak Sanusi ngingatin, Masya Allah. Pak Sanusi ini zikir terus loh Pak Akib setiap saat ya. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Menunggu Tabarakallah. dipanggil sama Allah. Ya Allah, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini ada lagi pertanyaan ini dari Pak Yusri Yunendi, kalau nggak salah dari Pekanbaru nih. Bagaimana pendapat kita kalau misalnya ada yang menyampaikan bahwa kaki aja, ngatur kaki aja kalau nggak benar gitu Allah nggak terima salatnya gitu. Ini fikih ini kan ya Bapak. Jadi mungkin Pak Aki bisa juga menjawab ini. Ya Ya. sebetulnya Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Yang penting hati kita lah kalau yang ngadap. Kalau
ya kayak gimana pun tangan kita, kaki kita berdiri apa gitu, ya kita juga nggak tahu Nabi persisnya seperti apa gitu berdirinya gitu ya kakinya apa. Tapi pokoknya yang ilmu yang kita udah dapat itu ya kita kita pegang gitu ya. Yang penting kan kalau kita sholat itu hati kita kepada Allah kita tunduk dan patuh gitu. Kita udah betul-betul serius tunduk patuh gitu. Hanya kaki kita menceng sedikit aja nggak diterima itu urusan Allah lah ya. Tapi yang penting kita usaha ya Pak Akib ya. Hati Iya, kita iya, menghadap Allah. Mungkin bisa ditambahin iya, Pak Akib. Ini jangan iya, terlalu apa terlalu concern lah mengenai hal-hal yang cara gitu ya Pak Akib. Ya, iya, silakan. iya. Ya mungkin mungkin begini Pak Mas, ada ilmu yang hukumnya itu muakkadah harus kita pelajari, terutama masalah sholat, kemudian masalah toharoh, masalah fikih-fikih utama. Jadi kalau alasannya karena kita tidak tahu atau belum tahu dan sebagainya, kayaknya itu eh, ya itu mohon kita bisa mengkoreksi bahwa itu harus tahu. Memang dalam fikihnya sholat itu semua itu menghadap ke kiblat. Kalau bisa kaki kita juga lurus, pada saat kita sedang sujud pun telapak kaki kita tidak boleh diangkat, tetap menyentuh lantai. Kemudian sujud pun mana ada 7 anggota bagian tubuh kita yang harus menyentuh. Saat ruku pun kita nggak boleh terburu-buru, itu diatur dalam fikihnya sholat. Jadi dalam ya bukan kalau kita baru tahu nggak barangkali Allah bisa tapi segera aja kita setelah tahu kita belajar, Perbaikin ya. perbaiki diri. Bagaimana sholatnya Rasulullah. Yang saya kira memang betul itu. Jadi ada fikihnya sholat, ada fikih taharahnya, ada fikih mengenai kita mengatur tata cara beribadah yang wajib itu ya kita berusaha untuk belajarlah mengaji atau ikut buka-buka beli buku-buku kecilnya karena ada itu. Saran saya seperti itu karena itu wajib sih. Artinya itu menyangkut nilai-nilai uh, kepekaan kita dalam kita untuk mencoba melaksanakan ibadah dengan baik dan benar. Bagaimana contoh Rasulullah. Ya, Makasih, Pak. baik. Ya, Terima kasih, Pak. Ada yang mau menambahkan? jadi anu ya Pak Akib ya. Jadi Ya. memang betul itu Pak. Jadi seperti misalnya ada satu ini ya yang disebut bahwa miftahus sholah itu at-tuhur. Jadi Hmm. kuncinya sholat itu tadi bersuci itu kan. Jadi Suci. kalau bersucinya itu tidak ini adalah sholatnya tentu tidak sempurna gitu. Itu Ya. tidak sempurna. Ya. Nah tadi dikatakan Pak Asman bahwa kunci sukses itu adalah eh, masuk surga. Nah miftahul jannah la ilaha illallah kan itu ada ya. Jadi orang yang akhir kalamnya itu la ilaha masuk surga seperti itu. Tentu dengan tadi timbangan-timbangan yang lainnya itu, tapi itu jaminan. Jadi eh, apapun kita ini harus ya belajar lah Pak ya, belajar dulu atau apa berwudu yang benar itu. Nah Mhm. kemudian sholat seperti tadi dikatakan Pak Adib itu ada rukunnya, ada syaratnya dan sunah-sunahnya yang Betul. kalau kita itu pelajari karena belajar itu kan dalam dalam Islam itu kan hukumnya wajib gitu ya. Ya, Ya. ya saya kira itu Pak tambahnya. Ya. Terima kasih. Kasih, Pak. Baik. Makasih, Pak. Ini ada satu lagi pertanyaan dari Bu Munasir nih ya. Ini mengenai utang ya. Bagaimana hukumnya bagi orang yang telah mengasuransikan jiwanya, punya hutang di bank, telah meninggal. Hutang itu dilunasi oleh asuransinya gitu. Ini gimana nih Pak Kapten? Ngerti nggak asuransinya tuh mungkin harus syariah gitu ya. Saya nggak ngerti banget ini. eh yang bayar artinya pakai duit siapa itu ya? Duit asuransi. Asuransi untungnya dia gitu ya. Itu walau alam ya Pak. Ya mungkin bagusnya saya asuransi ini nggak begitu ini juga Pak. Nggak begitu apa ya. Kalau mengasuransikan jiwa tuh ya kepada Allah barangkali kalau saya ya. Nah ini mungkin Bu Nasir nanyain tergantung Apa asuransinya ya Pak Akib ya. Kalau asuransi syariah gitu Iya. ya Heeh. kita nggak tahu nanti apa Allah bisa terima itu asuransi yang bayarin utangnya gitu. ada Kalau ini Pak, ada seorang sahabat Rasul tuh yang meninggal tapi meninggalkan utang. Benar Rasul kan tidak menyolati mau kan. meneruskan Terus ya. apa yang mau melunasi ada sahabatnya yang saya Rasul
melunasi, berarti kan orang lain. Orang lain ini kalau kita ini ya, kalau kita tadi apa ini kan kepada asuransi takaful itu, jadi bank yang bank itu bank syariah ya takaful itu yang melunasi, apakah kira-kira bisa disamakan dengan tadi sahabat itu kan orang lain, bukan saudara Ya, orang lain, karena dia jadi saudaranya sesama muslim, dia akan lunasi gitu. Nah, ya, baru baru disolati. Nah, iya, gitu aja lah mungkin. iya, iya. Bisa jadi ya. Ya, walau alam. Walau Hmm. alam Bu Nasir. Ini perlu Kalau ditanya Pak Mas sama Far. Ustadz yang ahlinya ini ya, ya Ya, asuransi ya. dan orangnya sudah meninggal. Baik, untuk berikutnya, Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya jika wanita ingin menjadi tamu Allah, salat berjamaah di masjid nih tamu Pak Akib tadi ya. Kalau yang Iya, saya dengar dari Ustadz-Ustadz ya dari awalnya memang ya nggak boleh takut ada fitnah gitu ya. Tapi kalau misalnya dia sama suaminya atau tidak ada fitnah apa dengan kondisi sekarang kan beda dengan dulu ya Pak iya, Akib ya. iya, iya. Zaman dulu kan keluar rumah aja kalau apalagi malam ya ngeri-ngeri banget itu apa istri atau ibu-ibu wanita gitu. Tapi untuk zaman sekarang barangkali mungkin bisa ya Ustadz saya dengar juga begitu. Gimana Pak Akib? Silakan Pak. Ya, hakikatnya undangan itu kan azan. Jadi kalau kalau ibu di lingkungan tempat kita tinggal itu sudah terbiasa dan dekat juga dengan masjid, ya ibu, kalau menurut hemat saya sih boleh saja segera menuju ke masjid. Tapi kalau ibu di rumah pun sebetulnya juga yang penting pada saat azan ibu segera atau ya bahkan tadi kata Pak Maswar sebelum waktu azan kita sudah tahu kan jam-jamnya itu mempersiapkan diri untuk eh, menjadi tamu Allah. Jangan masih sibuk masak terus atau menjahit atau masih melakukan hal-hal. Jadi pada saat-saat jam-jam menjelang mau sholat yang menjadi tamu Allah terbaik itu dia mempersiapkan diri karena akan ada panggilan Allah. Mau nggak dipanggil Allah dengan dimuliakan Allah dengan caranya Allah? Kita nggak tahu Allah memuliakan kita. Allah bisa menyelamatkan kita, Allah melindungi kita. Allah akan memberikan sesuatu yang lebih yang di luar dugaan kita. Itu adalah haknya Allah. Tapi kalau kita menjadi apa ya wanita barangkali disesuaikan dengan kondisi di lingkungan tempat ibu. Kalau memang di rumah pun ibu segera mempersiapkan gini, menurut saya sih sudah menjadi tamu Allah yang baik juga tidak harus ke masjid ya. Eh, tapi eh, di di Masjidil Haram kan ternyata juga wanita-wanita kan mengambil fadilahnya karena sholat di masjid itu eh, lebih besar pahalanya. Tapi di masjid yang lain ada yang tidak ada wanitanya. Jadi menurut saya itu sih kembali ke hadis Arba'in pertama aja deh. Innamal a'malu binniyah. Kalau ibu Ya, memang udah biasa di masjid nggak apa-apa juga. ya, Alhamdulillah. insya Allah. Baik, ini ada pertanyaan terakhir nih dari Bu Siti Ayomi. Oh, masih ada di bawah. Ingin tanya Pak Masar, misalnya seseorang punya piutang sama A gitu kan. Hmm. Nah, tapi si A itu juga kayaknya nggak bisa sanggup bayar itu, nggak apa, nggak mampu, nagihnya juga nggak enak gitu, dia nggak punya. Hmm. Tapi Hmm. seseorang ini punya utang sama yang lain juga gitu, Waduh. sama si B misalnya kan. Jadi piutangnya sama si A ini kalau dia bilang dia dia ikhlaskan gitu, jadi sedekah gitu kira-kira ya. Hmm. Apakah bisa menutupin utang dia kepada si B gitu? Nah ini kan tergantung timbangan Allah ya Pak Hakim ya. Tapi rasanya beda ya. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Kalau piutangnya Kalau- nanti itu ya sedekah kan ada hadisnya tuh. Kalau orang yang nggak berutang Hmm. ya udah diikhlaskan saja gitu Nah, nanti itu akan. yang Nah itu jelas ya. Tapi kalau ini kita utang sama kita bisa nggak menutupin ini ya tergantung timbangannya nanti. ternyata dalam hukum hutang piutang itu posisi antara piutang dengan yang menghutang itu beda. Beda. Kalau kita sebagai piutang, kita mengambil apa ya fadilah yang kita sedekahkan aja itu sangat mulia sekali, Pak. Ini sekali. Tapi jangan dipakai oleh orang yang berhutang. Orang berhutang, mudah-mudahan dia menghadiahkan saya. Jangan. Kalau dia berhutang, dia harus wajib membayar. Bahkan Rasulullah tidak mau menyolatkan. Tapi kalau kita menghutangi orang, kita punya piutang, kita ikhlaskan aja itu jauh lebih mulia.
tapi dari sisi kita sebagai piutang, tapi dari sisi kita sebagai yang menghutang, berhutang, wajib kita wajib aja. membayarnya. Nggak bisa Meskipun tutup ya sama si B tadi yang kita berhutang, ya dia kan nggak tahu kita ngutang sama yang lain, nggak tahu dia kita ngilasin ya. Ya, tapi yang iya, duit dia kan hak dia kan, iya, yang iya, itu amannya ibu gitu misalnya gitu katanya. Jadi rasanya nggak mungkin ya ibu Siti apa Ayomi bisa nutupin gitu, yang ikhlaskan yang ke si A terus akan menutupin ke si B, itu rasanya nggak beda beda-beda beda lah. ya Pak Hakim ya. Iya, iya, muamalah. Baik, Masya Allah, kayaknya nggak ada pertanyaan lagi. Bapak Ibu, saya buka 5 menit lagi, silakan kalau ada yang mau menambahkan atau melengkapi. Uni Yurni, Uni Nah, Martin. terima kasih Pak Masar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi. mungkin ingin bertanya aja Pak Akib atau Pak Maswar ya. Iya, eh Misalnya sesudah sholat maghrib kita ngaji kemudian azan isya. Nah, apakah kita berhenti dulu, kita sholat isya dulu, nanti lanjutkan ngaji misalnya. Nah, itu tuh Pak, itu tuh yang saya barangkali ini kadang-kadang saya teruskan dulu sampai 1 juz. Hmm, Kemudian baru salat isya. Nah, ini yang tadi itu Pak Kim mengatakan ya iya. karena tamu Allah panggilan kalau Allah udah sama Allah. azan ya kita cepat-cepat salat dulu. Nah, ini Iya. yang mana yang benar? Ya Pak Hakim. Ya, Ya, ini khusus Dua-duanya benar. khusus Mana dengan yang utama gitu. eh, ya, semuanya kita benar Bu. Jadi khusus sholat Isya ini memang ya saya pernah dengar ada ada apa ya rukhsah keleluasaan Allah untuk ada orang mentahirkan sholat Isya. ya Ada ya itu saya bahkan ada ulama yang selalu ya sholat Isyanya itu nanti menjelang menjelang jam dua Tidur. belas kemudian itu. Nah, iya nanti pernah jadi dengar itu Pak. ya oleh karena itu mungkin khusus sholat Isya saya pikir kalau ibu di rumah dan ya bukan di masjid, bukan di lingkungan orang-orang pada sholat Isya, ya itu boleh-boleh saja Bisa. sih Bu. Ibu membaca Quran kan, nanti selesai itu Ibu, Baru karena Ibu sama. juga tidak berjamaah. Tapi kalau ada kesempatan berjamaah di Ya. lingkungan masjid atau musolah yang orang pada ngelihat pada sholat Isya, ya kayaknya kita ikut sholat Isya itu lebih baik. Kita berhenti dulu, kita sambut azan, lalu kita ikut sholat Isya berjamaah dengan Ya. teman-teman di musola atau di masjid. Tapi kalau ibu di rumah sendirian, lagi sedang asik banget baca Qurannya, eh, saya kira itu eh, khusus sholat Isya ya, karena saya pernah dengar Iya, boleh tidak tepat waktunya. Taksirkan. Ya, Ya, ya ya, begitu Bu. ya. Mudah-mudahan. Terima kasih Pak Iya, Akib. Karena saya tuh di rumah ya nggak ya enggak. tidak ke masjid ya. iya, iya, iya. Uni selama di rumah nungguin udah cat itu Masya Allah tuh Iya, ngisi koper terus tuh, Masya Allah Insya nungguin Allah. suami Pak Akib nih Ibu Iya Bu. dokter Yurni nih dokter Pak Serius nih. iya, ya Iya jadi Bu. dacat suami beliau tuh ya udah nggak bisa apa-apa Oh, gitu luar ya ya biasa. jadi di bisa rumah ditinggal. itu oh, Masya Allah ini Uni Yurni tuh koper kanannya ngisi terus Amin, amin amin. amin Dari pintu manapun bisa masuk surga wanita iya yang Insya Allah yang ya, berhikmat baik kepada suami. baik kalau nggak ada lagi Bu Uni Martim masih ada tambahan. Saya, tapi waktunya udah mepet kali Pak Maswar. Belum masih 7 menit lagi. Ini Lebih ini. ini sensitif sebenarnya ya Pak Maswar. Iya, Hmm. nih. Tadi Pak Maswar kan cerita anak yang tidak berbakti orang tadi ya, yang tidak ibunya tidak boleh datang ke Amerika ya kan. Nah sekarang kan banyak kita ini sebagai lansia ya. Nah bagaimana sebaiknya kita bersikap sebagai orang tua yang lansia ya, baik yang sudah punya, yang masih punya pasangan atau yang tidak punya pasangan terhadap anak-anak kita. Mungkin ceritanya panjang kali ya, Bapak. Mungkin ada Nggak apa-apa. pengalaman pribadi dari bapak-bapak, ibu-ibu yang lain. Buat contoh kita ya. Makasih.
Masya Allah. Ada yang punya pengalaman. Kalau saya baca-baca apa dengar di YouTube itu banyak tuh nih yang memang Iya, gitu. Ya saran dia ya sendiri gitu ya, nggak sama anak gitu sarannya yang di YouTube itu gitu. iya, Sendiri atau sama suami istri gitu. Eh, tapi ya tergantung kondisi barangkali ya Pak Akib ya. Ya Iya, kalau iya. misalnya anaknya soleh apa dia nyaman sama anaknya ya tinggal sama anak barangkali. Jadi kesempatan anak juga untuk berbakti gitu. Tapi kalau misalnya ya akan menimbulkan dosa mungkin begitu kali Pak Akib ya. Ya, Gimana itu Pak nggak bisa Akib? disamaratakan. Yes, Artinya Mas Bar, tergantung betul. ya personal sifatnya. Misalnya dia cuma anak tunggal, anak satu-satunya yang Satu-satu disayang, hmm, diprioritaskan untuk kehidupan dia, disekolahkan. dan dia sendiri tinggal sendirian, apa keluarga jauh, ya itu sebaiknya diajaklah di rumah anaknya. Tapi kalau ya, anaknya banyak, kemudian ibunya malah ada yang ibu tuh gak mau diajak ke rumah kita karena dia sudah seneng di 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 tempat rumahnya sendiri. kampungnya, dia udah nyaman dengan acara-acara pengajian di suraunya dan sebagainya. Jadi sangat personal Bu. Jadi nggak bisa kita apakah Sama harus ratakan. ya jadi nggak mau tergantung di kondisi masing-masing situasinya. Baik. baru. Atau Uni Martim ada pengalaman barangkali boleh disampaikan. Di unmute Bu, di unmute. Di, masih ditutup, Bu. iya. Enggak, pengen dengar aja Oh iya, pengalaman yang terbaik dari bapak-bapak, ibu-ibu. iya. Ya makanya seperti Pak Aki bilang ya kondisional. Nah, Iya, tergantung. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada lagi, Alhamdulillah sudah jam 7 nih. Eh, Alhamdulillah kita bincang-bincang, mudah-mudahan bermanfaat. Ada Manfaat, yang bisa kita bawa amin. pulang, ada yang bisa menambah iman kita, dan mudah-mudahan kita Amin. bisa apa amalkan isi koper kanan sebanyak-banyaknya, kosongkan koper kiri sekosong-kosongnya. Jangan sampai nenteng koper kiri ke akhirat nanti. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih dan mohon dimaafkan kalau ada kekeliruan atau ada yang kurang berkenan. Ya. Kita tutup acara kita dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil Rabbil alamin. alamin. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu bihamdika an la asyhadu an ilaha la illa anta ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu astaghfiruka wa ilaik. atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.